Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Andi Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan proyek kita kemarin, yaitu tentang membangun e-commerce menggunakan Spring Boot dan React.js. Pada kesempatan kali ini kita menginjak pada part 9. Ini nanti kita akan membuat sebuah service untuk menghandle pesanan. Oke, untuk pesanan service ini nanti kita batasi hanya pada saat pelanggan check out. Kemudian ini nanti masih dihandle secara manual oleh admin, jadi masih perlu konfirmasi pembayaran oleh admin. Kemudian admin mengubah status menjadi sedang disiapkan atau packing. Kemudian ketika admin menyerahkan pada kurir, itu akan menjadi status sedang dikirim. Dan yang terakhir adalah saat pelanggan menerima pesanan. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasan, yaitu kita membuat yang pertama adalah kita buat pesanan service. Jadi ini nanti masih dihandle manual oleh admin, belum terintegrasi dengan payment, dan juga belum terintegrasi dengan kurir. Mungkin itu nanti kita bahas di lain waktu pada pembahasan khusus yang berkaitan dengan payment dan juga dengan integrasi dengan kurir. Oke, untuk pada tutorial e-commerce ini kita batasi sampai di situ dulu. Yang terpenting ini sudah menggambarkan dari alur dari e-commerce walaupun masih dihandle secara manual. Oke, yang pertama service. Oke, sebelumnya kita buat model, kita butuh request, pesanan request dan pesanan respon. Oke, pesanan request ini nanti akan menjadi body post request saat melakukan checkout. Yang pertama yang dibutuhkan adalah properti ongkir, kemudian alamat pengiriman. Ini alamat pengiriman pelanggan ya. Kemudian keranjang request, jadi apa yang telah dipilih oleh pelanggan. Oke. Selanjutnya kita buat pesanan respon. Pesanan respon ini akan menjadi respon ketika checkout sukses. Oke, yang dibutuhkan pesanan respon itu yang pertama adalah ID pesanan. Kemudian nomor pesanan, selanjutnya tanggal, ini adalah tanggal pesanan, nama pelanggannya siapa, kemudian alamat pengirimannya
mana, kemudian waktu pesannya kapan, kemudian jumlah transaksi, ongkir, dan total. Total ini adalah jumlah pesanan ditambah ongkir. Selanjutnya kita butuh list item, tapi sebelumnya kita buat kelasnya terlebih dahulu. Kita buat kelasnya di dalamnya sini saja. Produk ID, kemudian nama produk, kuantitasnya berapa, selanjutnya harga dan jumlah. Oke, kita perlu definisikan data. Oke. Oke, untuk selanjutnya kita buat konstruktor publik pesanan respon. Parameternya adalah pesanan dan item pesanan. Pesanan item. Oke, kita inisialisasi propertinya. Yang pertama item yang terakhir aja, misalkan this ID sama dengan pesanan get ID, this nomor pesanan sama dengan pesanan. Oke, tanggal, pengguna get nama, this alamat pengiriman sama dengan pesanan get alamat pengiriman, waktu pesan, jumlah sama dengan pesanan get jumlah, ongkir sama dengan pesanan get ongkir, kemudian total sama dengan pesanan get total. Oke, selanjutnya item to new release. Oke, selanjutnya kita isi item
sama dengan hitam. Produk ID sama dengan set produk ID pesanan item get produk get ID item set nama produk sama dengan pesanan item get deskripsi item set harga pesanan item get harga item ya kuantitas item set kuantitas pesanan item get kuantitas item harga terjumlah sudah berarti item ADD item. Oke, untuk pesanan respon seperti ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke pesanan servis. Oke, yang pertama itu saat create, nanti kita kasih respon pesanan respon create. Ini saat check out ya, siapa yang melakukan, kemudian requestnya. Oke, ini kita buat transaksional. Di sini kita definisikan pesanan sama dengan new pesanan, kemudian pesanan ID kita pakai UUID. Selanjutnya tanggal saat dibuat, set nomor ini nomor pesanan, ini bisa kita buat metode generate nomor pesanan. Oke, generate nomor pesanan ini sementara saya buat seperti ini. Nanti silahkan teman-teman buat metode teman-teman sendiri agar nomor itu tidak ada yang sama. Tapi kalau pakai ini masih ada kemungkinan sama. Akan seperti ini. Oke, ini kalau nanotem ada kemungkinan di satu waktu user melakukan order bersamaan, jadi nanti perlu prefix sebelumnya apa, misalkan kode apa, silahkan teman-teman tambahkan sendiri. Ini untuk apa itu, untuk tutorial saya buat seperti ini dulu. Selanjutnya pesanan set pengguna new pengguna username. Alamat pengiriman itu sama dengan request get alamat pengiriman. Pesanan set status pengiriman itu kita anggap draft, kemudian
waktu pesan ya saat ini dibuat. Oke, untuk selanjutnya kita inisialisasi pesanan item. Yang pertama kita looping request get item. Pesanan item, maaf, keranjang ya. Keranjang request. Oke, produk kita pertama, kita cari produknya. Oke, kita butuh produk repository. Produk repository find by ID, kemudian ID dari request get produk ID. Produk Oke, jika tidak ketemu maka produk tidak ditemukan. Selanjutnya jika produk ditemukan, kita cek stoknya. Jika stok itu kurang dari kuantitas jumlah dipesan, maka kita kita kasih respon bad request exception, stok tidak mencukupi. Oke, pesanan item, new pesanan item, pesanan item set ID ID, pesanan item set produk pesanan item set deskripsi produk get nama, pesanan item kuantitasnya adalah K get kuantitas. Selanjutnya harga, tampilkan dari produk get harga, jadi harga saat transaksi tersebut. Jumlah itu sama dengan PI get kuantitas multiply maaf, ini double ya tipenya. Desimal get harga double value sama dikali kuantitas. Oke, set pesanan itu sama isinya pesanan, dan yang terakhir
kita masukkan pada item. Ini tadi belum kita definisikan. List pesanan item, oke. Untuk selanjutnya itu kita hitung totalnya berapa. Kemudian kita lopeng lagi pesanan item, jumlah sama dengan jumlah ditambah jumlah ditambah pesanan item get jumlah. Oke, pesanan set jumlah sama dengan jumlah, pesanan set ongkir sama dengan request get ongkir, pesanan set total itu adalah jumlah ditambah dengan pesanan get ongkir. Oke, ini pesanan ke jumlah gitu aja. Untuk selanjutnya baru kita simpan. Kita butuh pesanan repository. Auto wired pesanan repository. Di sini pesanan repository save pesanan. Oke, kita asihkan new local variable, misalkan ini namanya save. Oke, setelah pesanan sukses tersimpan, baru kita simpan pesanan item. Kita butuh repository lagi, auto wired pesanan item repository save. Oke. Setelah sukses tersimpan, kita update produknya. Pesanan item get product. Kemudian update stok. Dikurangi pesanan item get kuantitas, seperti ini. Selanjutnya kita simpan produk repository save produk. Selanjutnya setelah sukses tersimpan, keranjang kita hapus. Kita butuh keranjang service. Keranjang service.
Oke, selanjutnya kita catat log. Oke, karena log ini nanti kita buat berkali-kali ya, kita buat service dulu untuk mencatat log. Misalkan log pesanan log. Oke. Foto pesanan repositori. Oke, kita definisikan status apa itu, jenis log terlebih dahulu, publik, statik. Yang pertama draft, misalkan 0, kemudian pembayaran, tracking, pengiriman, selesai, dibatalkan. Oke, misalkan 10, 20, 30, 40, ini 90 misalkan. Oke, kita buat metode untuk create log. Kita butuh siapa yang melakukan, kemudian pesanannya mana, tipe lognya apa, kemudian isi lognya apa. Oke, pesanan log, message, tipe, oke, pesanan, kemudian pengguna, dan yang terakhir waktu. Baru kita simpan. Pesanan, maaf ini keliru, pesanan log maksudnya. Pesanan log repository save. Oke, sudah selesai. Kita catat lognya, kita panggil terlebih dahulu. Pesanan log service, pesanan log service, create username, pesanan, tipenya saat ini adalah membuat draft. Pesanan sukses dibuat seperti ini. Oke, setelah log sukses kita buat, kita return responnya.
pesanan respon. Ini pesanan respon, parameternya pesanan dan pesanan item. Oh iya, maaf, ini yang kita masukkan yang pertama ini shaft ini, dan yang kedua itemnya adalah pesanan item. Oh ini, oke. Return pesanan respon. Oke, untuk grid pesanan kurang lebih seperti ini. Jadi saat pengguna checkout itu mengirimkan pesanan request yang berisi yaitu alamat pengiriman, kemudian ongkirnya berapa, dan item yang dipesan itu apa. Kemudian kita validasi di sini produknya ada enggak, kemudian stoknya mencukupi atau tidak, kemudian dihitung. Jadi semua kita cek dan kalkulasi di back end. Ya walaupun nanti di front end juga ada checking, tapi di back end tetap kita cek ulang. Kita pastikan semuanya sudah sesuai yang ketentuan pengelola sistem, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita buat metode untuk selanjutnya kita buat metode untuk cancel pesanan. Ini grid pesanan, selanjutnya cancel pesanan. Nanti responnya kita kasih pesanan. Ini string pesanan ID, pesanan yang mana yang di cancel dan siapa yang cancel, itu adalah pelanggan. Jadi pesanan ini hanya bisa di cancel oleh pelanggan. Ini transaksional. Oke, untuk yang pertama kita cari terlebih dahulu apakah pesanan dengan ID ini ada. Pesanan repository find by ID. Jika tidak ada, kita anggap resource not found exception. Resource not found exception. Selanjutnya jika ditemukan, itu kita cek apakah user itu adalah user yang melakukan pemesanan. Jika bukan user ID sama dengan pesanan get pengguna ID, maka kita anggap bad request, throw new bad request exception. Misalkan pesanan ini hanya dapat
dibatalkan oleh yang bersangkutan. Oke, kita cek statusnya apakah masih draft. Jadi yang bisa di cancel itu adalah ketika status pesanan itu masih draft, belum ada pembayaran atau belum ada proses-proses yang lain. Jika bukan draft, maka kita anggap bad request. Pesanan ini tidak dapat dibatalkan karena sudah diproses. Oke, seperti ini aja. Selanjutnya, jika sudah melalui beberapa validasi, kita lakukan proses pembatalan. Set status pesanan menjadi status pesanan dibatalkan. Oh ya, kemarin kita perlu satu lagi, dibatalkan. Oke, pesanan repository save. Oke, ini kita definisikan variabel. Kita catat lognya, pesanan log service create log, username-nya user ID, kemudian pesanannya ini tipenya adalah pembatalan. Pesannya adalah pesanan sukses dibatalkan. Oke, selanjutnya kita return pesanan. Oke, untuk cancel pesanan kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita perlu metode lagi untuk terima pesanan. Ini saat pelanggan menerima pesanan. Ini kita copy aja karena hampir sama, cuman nanti validasinya saja yang berbeda. Terima pesanan. Jadi yang perlu kita cek pertama kali adalah apakah pesanan itu ada dalam database. Kemudian yang melakukan penerimaan itu apakah benar user yang bersangkutan. Oke, ini yang perlu kita ubah. Jika status pesanan bukan pengiriman, jika statusnya selain pengiriman, maka ini kita tolak. Pesanan ini aja pesannya, kita buat penerimaan gagal. Status pesanan saat ini adalah pesanan get status pesanan. Oke, terima pesanan. Selanjutnya
Kalau ini yang bisa dilakukan oleh user saja ya. Yang pertama create, kemudian cancel pesanan, dan yang terakhir adalah terima pesanan. Oke, untuk selanjutnya kita juga butuh metode untuk menampilkan list pesanan pelanggan. Jadi nanti pengguna bisa menampilkan history pesanannya. Misalkan find all pesanan user. Ini butuh parameter user ID, kemudian int pack, int limit. Ini untuk pagination. Kita run pesanan repository find by pengguna ID, karena kolom user itu kita kemarin definisikan pengguna ID. User ID kita pakai pack request off pack, kemudian limit, kemudian shortnya by waktu pesan, descending. Jadi nanti yang terbaru berada di atas. Karena metode ini kemarin belum kita buat, maka kita buat ya seperti ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini kita ganti dengan pageable ya, ini. Oke, untuk selanjutnya kita juga butuh metode lagi untuk pencarian. Ini digunakan untuk admin ya, jadi nanti bisa melihat semua pesanan yang telah dilakukan oleh user. Find all gini aja, atau search. Parameternya adalah string filter tag misalkan, kemudian pageable int pack, int limit. Terus pesanan repository misalkan search filter tag, kemudian pack request. Ya, off limit short. By waktu pesan, kemudian ini descending. Oke, mungkin filter tag ini kita kasih to lowercase. Oke, karena metode ini belum ada, kita buat seperti ini. Nah, karena ini custom, tidak ada dalam pattern dalam Spring Framework, maka perlu kita definisikan query-nya. Select P from pesanan P, where P yang pertama nomor pesanan, kita buat lower like filter tag,
Oke, ini perlu kita kasih seperti ini, atau sama like, nomor atau pengguna, nama, like, filter tag seperti ini. Oke, ini seperti tadi, variable ini filter tag. Nah, ini kita butuh param filter tag itu sama apa itu filter tag. Oke, kurang lebih seperti ini untuk pencarian. Oke, untuk selanjutnya kita butuh metode untuk konfirmasi pembayaran, kurang lebih sama dengan terima pesanan ini, cuman bedanya adalah validasinya. Konfirmasi pembayaran, parameternya pesanan yang mana dan user ID-nya siapa. Oke, kita cek pesanan, jika ada ini tidak perlu dicek ya. Oke, jadi ini nanti jika status bukan draft maka kita anggap gagal. Oke, jadi syarat untuk konfirmasi pembayaran itu adalah jika pengguna pelanggan sudah transfer, mengirimkan bukti, dan admin sudah yakin bahwasanya pembayarannya sudah sah, maka dapat melakukan konfirmasi dan statusnya masih draft. Jika bukan draft berarti sudah diproses. Nah, konfirmasi ini harus pada saat status pesanan draft. Oke, setelah syarat terpenuhi, ini diubah menjadi pembayaran seperti ini. Kemudian disimpan, kemudian dicatat lognya pembayaran. Oke, pesannya pembayaran sukses dikonfirmasi. Oke, selanjutnya kita butuh, setelah konfirmasi, admin akan melakukan packing, mengubah status menjadi packing. Oke, propertinya, parameternya sama, kemudian dicek jika bukan pembayaran, statusnya harus sudah dibayar ya, maka packing pesanan gagal, kita tolak. Setelah syarat terpenuhi, kita ubah menjadi status packing. Ini juga packing. Pesanan sedang disiapkan, gitu aja. Oke, setelah pesanan disiapkan, maka melakukan pengiriman. Nah, ini nanti entah dari admin atau petugas pemilik e-commerce itu mengirim dengan kurir atau dikirim secara pribadi. Ini kita tambahkan metode kirim. Ini syaratnya adalah sudah packing.
dan ini diubah menjadi pengiriman. Oke. Pesanan sedang dikirim. Oke, ini log sudah dicatat. Oh iya, ini untuk notifikasi mungkin dibahas di akhir saja ya. Sementara untuk proses pesanan itu kita batasi sampai di sini dulu. Nanti bisa kita tambah sambil jalan. Misalkan sekiranya penting dibahas saat itu ya langsung dibahas seperti itu aja. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kita membuat controllernya. Pesanan controller Java. Mapping. Oke, kita pastikan user yang dapat mengakses ini adalah yang sudah memiliki token atau yang sudah login. Oke, selanjutnya kita butuh injek pesanan service. Oke, yang pertama saat checkout create pesanan. Post mapping, kemudian ini kita pastikan yang melakukan adalah yang punya hak akses user. Has authority user. Pesanan respon, create, kita apa itu principal user detail implement. Kemudian request body, pesanan request. Selanjutnya ya sudah dua parameter ini. Pesanan service, create username adalah user, get username. Ini harus turun. Oke. Selanjutnya setelah create pesanan tadi, kita buat cancel pesanan user. Untuk cancel pesanan user, karena yang kita ubah hanya statusnya saja, kita pakai batch mapping pesanan, kemudian parameternya pesanan ID, cancel. Kita pastikan juga ini yang melakukan adalah dengan hak akses role user. Kemudian ini nanti responnya adalah pesanan,
cancel pesanan user. User detail implement user, kemudian pesanan ID, pesanan ID. Oke, return pesanan service, cancel pesanan. User ID nya user get username. Oke, untuk cancel selanjutnya terima. Oke, metodenya terima pesanan. Pesan terima, kemudian ini yang dapat dilakukan oleh admin. Konfirmasi. Konfirmasi pembayaran. Oke, ini yang bisa melakukan adalah dengan hak akses admin seperti ini. Untuk selanjutnya itu adalah packing. Ini sama, hanya kita ubah ini aja. Metode yang kita panggil adalah packing. Lanjut ke kirim, yang bisa melakukan admin. Kemudian metodenya kirim, ini yang kita panggil adalah kirim. Oke, kita cek grid ini saat check out, kemudian cancel ini saat jika ingin dibatalkan, kemudian terima jika pengguna sudah menerima. Kemudian untuk admin ini nanti konfirmasi, kemudian melakukan packing dan melakukan pengiriman. Oh iya, ini belum dapat menampilkan list pesanan. Oke, untuk menampilkan pesanan kita taruh sini aja, get mapping pesanan. Ini yang bisa dilakukan oleh user. Kemudian list pesanan, find all pesanan user, authentication principal, user detail implement. Kemudian nanti ada request param, ini query param ya. Nanti kita kasih nama request param pack, kemudian ya name pack, default value adalah kosong, ini tidak required. Oke,
limit default value misalkan 25, required false, int limit. Oke, return pesanan service and by user get username impact limit. Oke, satu metode lagi ini adalah untuk menampilkan pesanan oleh admin. Oke, ini kita tambah parameternya admin gitu aja ya. Ini kurang satu, berarti request paramnya adalah filter tag, default value nya kosong, ini string filter tag. Oke, ini kita ganti search. Filter tag di sana sudah. Oke, untuk pesanan controller kurang lebih seperti ini. Sekarang kita coba. Ini sangat panjang ya, ini tadi sudah 1 jam lebih. Oke, kita coba dulu. Oke, kita buka Postman. Oke, kita mulai dari sign in, tokennya kita ambil dari keranjang ya. Coba kita lihat keranjangnya. Oke, ini kita masukkan dulu. Keranjang masih kosong, coba kita tambahkan. Oke, ini kapal api 2. Oke, kemudian coba yang lain. Sama ini ya, kita tambahkan sekalian. Oke, di keranjang ada 2 item. Selanjutnya coba pengguna melakukan pemesanan. Ini tadi Pablo ya. Nah, sesuai dari apa itu request bodinya tadi, pesanan request model tadi yang kita buat, ada ongkir, alamat pengiriman, dan item. Misalkan ongkir itu tadi tergenerate secara otomatis setelah seperti yang kita buat dalam model tadi itu. Dalam pesanan request itu ada ongkir, alamat pengiriman, kemudian itemnya apa, item yang di check out. Jadi dalam proses check out nanti kan kalau ini terintegrasi dengan kurir itu kan ongkirnya tergenerate berapa, seperti itu. Kemudian itemnya yang mana. Sekarang coba ini satu item yang kita check out. Tadi isi keranjangnya adalah ini, misalkan yang kita check out
salah satu yang produknya yang ini. Oke, ini sudah benar, jumlahnya 2 misalkan. Kita coba send. Oke, has authority. Oh maaf, keliru ini tadi. Pesanan controller. Oke, has authority. Oke, kita simpan, kita coba. Nah, sukses, sudah masuk. Kita cari di keranjang. Oke, keranjang tinggal 1, tinggal top copy saja. Yang kapal api sudah sukses tercheck out. Kemudian coba kita get pesanan. Nah, ini sudah masuk pesanannya. Kemudian untuk admin jika melihat pesanan, ini forbidden, tidak bisa karena hak aksesnya adalah user. Oke, sekarang ini adalah kita coba konfirmasi. Misalkan pesanan ini kita konfirmasi. Ini kita kemudian, oh iya maaf, konfirmasi tidak ada ya, tidak bisa tentunya. Kita coba ya, forbidden. Ini coba kita batalkan, cancel. Oke, kalau batalkan sukses. Coba kita terima. Oke, untuk yang lain silahkan teman-teman coba sendiri, karena ini videonya sudah panjang, sudah 1 jam lebih. Kiranya cukup sekian untuk video kita kali ini. Kita sambung di lain waktu. Oke, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.